Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Merger and Corporate Control yang beranggotakan Aldi Taufik D dengan NIM 0258, Hanintio Rizky dengan NIM 0262, Adib M. Al-Falah dengan NIM 0263, dan saya sendiri Bagus Kapirosi 0269. Yang pertama, merger. Merger adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan atau penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Perusahaan yang tetap berdiri biasanya memiliki ukuran bisnis yang lebih besar, yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya. Atau juga bisa perusahaan yang telah merger tersebut berubah nama dan status hukumnya menjadi perusahaan baru. Untuk tujuan merger ini sendiri, pada prinsipnya sebuah perusahaan memilih langkah merger berdasarkan dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi. Untuk tujuan ekonomi sudah barang tentu berkaitan dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mencapai posisi strategis di pasar. Selain itu, kemakmuran, kesejahteraan para karyawan dan pemegang saham juga menjadi salah satu bagian tujuan dari merger. Sementara tujuan non-ekonomi dari kegiatan merger ini didasarkan pada kegiatan subjektif dari pemilik atau manajemen perusahaan, seperti adanya kepentingan pribadi atau personal interest motif dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan tersebut. Untuk jenis-jenis merger tersebut dibedakan atau diklarifikasikan dalam 4 tipe, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, terus congenic merger. Yang pertama, merger horizontal, yaitu apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi kompetitor atau untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antar input-output maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Yang ketiga, merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari suatu industri yang berbeda, sehingga model ini bertujuan mengidentifikasi bidang bisnisnya untuk mengurangi risiko. Untuk yang terakhir, yaitu congenic merger, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, akan tetapi tidak memiliki keterkaitan supplier dan pelanggan, sehingga sudah jelas unit usaha yang dijalankan tidak memproduksi produk yang sama. Untuk selanjutnya, alasan melakukan merger. Pertama, peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Dengan adanya peningkatan penjualan, berarti pasar perusahaan bertambah, sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara berkesinambungan dan dapat mendominasi pasar. Jika perusahaan industri melakukan merger, maka perusahaan yang memiliki produksi pengganti dari jenis produk yang sudah ada akan menambah jenis produk yang ada, sehingga dapat meningkatkan produk keseluruhan. Penghematan operasi dapat dicapai dengan melalui merger, penghapusan fasilitas-fasilitas yang sama, mengkonsolidasi
merekomendasikan kegiatan pemasaran, akuntansi, pembelian, dan kegiatan operasi lainnya. Yang kedua, pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki laba besar sehingga harus membayar pajak yang besar dapat melakukan merger atau mengambil alih perusahaan lain yang memiliki penghasilan sebelum pajak yang negatif atau rugi. Tujuannya adalah untuk dapat segera memanfaatkan kerugian tersebut untuk mengurangi pajak penghasilan. Selanjutnya yang ketiga, diversifikasi. Dengan merger diharapkan penghasilan perusahaan menjadi lebih stabil. Diversifikasi membawa efek perubahan resiko bisnis atau pengurangan fluktuasi keuntungan. Keuntungan ini lebih nyata dinikmati oleh karyawan, supplier, atau pelanggan perusahaan. Yang terakhir, insentif pribadi manajemen perusahaan. Tidak jarang suatu merger terjadi karena lebih didorong oleh keinginan pribadi manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Seperti diketahui, setelah merger perusahaan akan menjadi lebih besar, sehingga manajemen dapat memperoleh kompensasi dan kekuasaan yang lebih besar. Selain itu, perusahaan menjadi lebih sulit untuk diambil alih perusahaan lain karena ukuran membesar. Dibutuhkan dana yang lebih banyak untuk melakukan itu. Pada dasarnya, tidak ada seorang manajer perusahaan yang mengharapkan perusahaan diambil alih karena ia dapat kehilangan pekerjaannya atau minimal berkurang kekuasaannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger. Yang pertama, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Skala ekonomi perusahaan besar lebih efisien. Yang ketiga, lebih banyak keuntungan, memungkinkan lebih banyak penelitian dan pengembangan. Yang keempat, perusahaan yang sedang berjuang bisa mendapatkan keuntungan dari manajemen baru. Untuk yang terakhir, di beberapa industri bisnis penting untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan produk atau teknologi baru. Pembangunan memungkinkan perusahaan menjadi lebih menguntungkan dan memiliki dana yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan. Hal ini sangatlah penting dalam industri seperti penelitian obat, di mana perusahaan harus mampu menanggung banyak kegagalan. Sedangkan kekurangan merger, yang pertama, harus ada persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, pangsa pasar yang meningkat dapat menyebabkan kekuatan monopoli dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Yang ketiga, perusahaan yang lebih besar mungkin mengalami diseconomies of scale, lebih sulit untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Selanjutnya, lebih sedikit pilihan. Merger dapat menyebabkan lebih sedikit pilihan bagi konsumen. Ini penting untuk industri seperti retail, pakaian, makanan, dan di mana pilihan yang sama pentingnya dengan harga. Untuk yang terakhir, merger dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Ini adalah penyebab khusus yang perlu dikhawatirkan jika itu adalah pengambil alihan agresif oleh perusahaan, pengupasan aset, sampai sebuah perusahaan yang berusaha untuk menggabungkan dan menyingkirkan sektor-sektor yang berkinerja buruk dari perusahaan target. Selanjutnya, cara melakukan merger. Merger dapat dilakukan dengan pembelian aset atau saham perusahaan lain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan saham. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka transaksi tersebut dikenakan pajak, yang berarti harus ada pengakuan laba atau rugi. Apabila pembayaran dilakukan dengan saham, maka tidak dikenakan pajak pada saat transaksi merger dilakukan. Pajak baru akan dikenakan ketika saham tersebut dijual oleh pemiliknya. Contoh perusahaan merger: PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Encephal. Ketiganya merupakan perusahaan farmasi yang dipertahankan oleh PT Kalbe Farma. Selanjutnya ada PT XL Axiata, dan maksud kami
PT XL Axiata atau XL dengan PT Axis Telkom Indonesia. Selanjutnya juga ada Bank Niaga dan Bank Lipo. Di tahun 2008 menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk. Yang terakhir Bank Danamon dari gabungan Bank Tiara, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT Jaya Bank Internasional, dan PT Bank Rizal Salim Internasional. Tanggal 1 Juli 2020, PT X mengakuisisi PT Z. Biaya akuisisi untuk membeli PT Z diperoleh melalui penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar saham Rp12. Saham tersebut dijual pada harga Rp80 per lembar. Berikut neraca PT Z sebelum diakuisisi. Jawaban. Penyelesaian akun neraca merger biasa dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode polling of interest dan metode PURS. Selanjutnya menggunakan metode polling interest. Jika menggunakan metode ini, maka dasar perhitungan yang dilakukan adalah menggunakan nilai buku. Modal saham yang baru sama dengan 10.000 lembar saham kali Rp12 sama dengan Rp120.000. Pada contoh neraca PTB di atas, modal baru jumlahnya sama dengan modal lama, yaitu Rp120.000 karena modal baru sama dengan modal lama, maka nilai agio saham dan laba ditahan tidak berubah. Namun, apabila modal baru lebih besar daripada modal lama, selisihnya akan mengurangi nilai agio saham. Jika agio saham masih belum cukup untuk menutup selisihnya, maka akan mengurangi nilai laba ditahan. Sebaliknya, jika modal baru lebih kecil daripada modal lama, hal ini akan menambah nilai agio saham dan laba ditahan. Berikut jurnal merger dengan metode polling of interest. Berikut adalah tabelnya. Untuk membuat jurnal merger, harus memasukkan akun debit dan kredit, di mana akun debit terdiri dari akun aset dan akun kredit terdiri dari akun utang plus modal yang diambil dari nilai bukunya. Kemudian, setelah membuat jurnal merger, berikut adalah neraca PTA setelah merger dengan PTB. Berikut adalah tabel dari neraca PTB dan PTA. Neraca PTB otomatis akan hilang dan menjadi neraca PTA. Menggunakan metode PURS. Pada metode PURS, dasar perhitungan yang digunakan adalah nilai pasar atau nilai wajar. Jadi angka yang dimasukkan adalah angka nilai wajarnya, bukan nilai buku. Dengan menggunakan metode ini, kita harus menghitung beberapa goodwill dan badwill dari kedua merger perusahaan. Goodwill kita temukan apabila nilai pasar dari modal saham lebih besar nilai pasar aset bersih atau aset total dikurangi kewajiban total. Berikut perhitungannya. Nilai pasar atau modal saham sama dengan 10.000 kali 80 menjadi 800.000. Nilai pasar atau aset bersih 640. Goodwill-nya adalah 160.000. Pada kasus di atas terdapat goodwill sebesar 160.000 karena nilai modal saham lebih besar nilai aset bersih. Kemudian membuat jurnal dengan metode PURS sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya. Nilai agio saham sebesar 680.000 didapatkan dari jumlah debit dikurangi jumlah kredit atau utang lancar plus modal saham. Setelah itu mencari nilai neraca PTA dengan menggunakan metode PURS sebagai berikut. Berikut adalah tabel neraca PTA dengan menggunakan metode PURS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tabel neraca PTA dengan menggunakan metode PURS.